Halo guys, kembali lagi di Kui Podcast. Kali ini kita podcastnya itu secara online kembali karena mengingat memang kondisi sekarang ini memang sulit kalau harus selalu offline gitu ya. Iya, kan lagi pandemi kan. Lagi pandemi gitu kan. Jadi untuk bertemu dengan pembicaranya itu agak sulit gitu. Nah, maka daripada itu yang penting kita tetap berjalan dan teman-teman bisa tetap mendengarkan podcast ini dimanapun berada. Iya, betul. Oke, nah kira-kira untuk minggu ini ada hal yang lebih baru lagi dari kemarin. Nah, kan kemarin kita banyak bahas pengalaman tentang Mm-mm. jalan-jalan, Iya. terus lebih ke karya tulis ilmiah Iya. gitu kan. Nah, kali Dan ini, juga kalau sebelum-sebelumnya tuh udah 3 kali cewek semua. nah iya. Nah, kali ini kita balik lagi ke cowok. Oke. Iya. Mungkin udah malas kan, kok cewek terus kan? Mana cowoknya gitu kan? Kok orang-orang yang berprestasi di industri kok cewek semua Oh, kayak iya. gitu kan? Kok juga ada loh. Ternyata cowoknya ada. Cowok idaman tuh banyak. Nah, salah satunya cowok idaman yang kali ini kita datangkan itu ialah teman kita, yaitu Muhammad Setiabudi. Halo Budi. Halo Budi. Halo. Mungkin bisa sapa dulu Budi, teman-teman, kenalin diri juga. Halo para pendengar setia Kui Podcast. Perkenalan ya. Iya, Bang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Setiabudi, biasa dipanggil Buduy atau Budi. Aku sekarang mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Sriwijaya angkatan 2017 yang nantinya akan melangkah ke semester ke-7. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mau skripsi ya? Belum. Iya belum. Kalau mau skripsi belum untuk semester 7 belum skripsi karena mata kuliah aku masih full kan, masih 24 SKS dan masih banyak mata kuliah wajib. Jadi emang aku put target aku skripsi itu di semester 8. Oh iya sih, karena mengejar yang kemarin ya karena kan luar itu kan. AIMS kan. Kepotong AIMS kan. Nanti kita tanyain lah. Oh iya. Pakai kuis soal AIMS yang ke sana kemana tuh? Negeri apa gitu. Ini kita manggilnya Budi, Buduy, atau siapa? Katanya Buduy. Kita panggil Budi aja ya? Iya, biasa dipanggil Buduy sih. Tapi kalau mau manggil Budi, terserah sih, senyaman kalian. Oke. Budi aja lah. Iya, Budi aja. Nah, Bud, kan di podcast kita kali ini kan kita mau ngobrol soal public speaking. Kan kalau kita tahu kan public speaking itu kan ya sesuatu hal yang banyak ditakuti orang kan? Yang ditakuti orang. Aku juga pas pertama kali nervous gitu. Iya. Ngomong di depan orang umum tuh susahnya minta ampun kan? Enggak serta-merta kita bisa gitu kan. Itu kan latih mental juga. Iya. Nah, di saat kamu kan banyak tuh prestasi kamu di public speaking kan. Aku pernah baca itu kamu pernah ikut Model United Nation, terus tuh jadi best speaker kan, gitu jadi best speaker. Nah, kamu sebelum memulai public speaking itu ada nggak perasaan kayak nervous gitu atau nggak pede gitu? Iya, cerita awalnya mungkin gitu, awal-awal gimana sih awalnya kamu bisa mau gitu belajar public speaking itu? Atau memang sudah bawaan lahir gitu? Benar. Baik, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya karena udah diajak collab nih di Kui Podcast bareng orang-orang hebat, mantan direktur Yurit Unsri dan juga sama Revan yang udah sering ikut lomba internasional. Sebenarnya berbicara masalah public speaking bukan ranah aku sih karena aku juga nggak ada ilmunya gitu loh dalam public speaking. Tapi mungkin aku bisa nyampein tips dan trik yang udah aku dapat dari mentor-mentor aku bagaimana ningkatin public speaking. Maksudnya skill dalam public speaking itu sendiri. Kebanyakan orang kalau berbicara di depan umum itu pasti nervous ada dong. Aku aja kalau mau berbicara di depan umum pasti nervous. Bukan cuman aku, orang-orang hebat yang maksud aku yang udah punya keahlian public speaking yang luar biasa, pasti dia juga bakal ngerasain nervous sebelum tampil di depan umum kan. Itu manusiawi sih sebenarnya, nggak bisa dihilangkan. Semua orang punya nervous itu.
Dan menurut aku ada beberapa hal yang penting nih dalam public speaking yang harus dipelajari. Yang pertama itu percaya diri. Menurut aku percaya diri ini merupakan hal yang sangat penting dalam public speaking. Karena kenapa? Karena ibarat dari suatu pohon, percaya diri itu merupakan suatu akarnya gitu loh. Jadi ketika kita sudah mempunyai kepercayaan diri yang bagus, ketika kita udah berhasil deal with it, punya the right amount of the confidence, maka kita akan menguasai lebih mudah teknik-teknik selanjutnya gitu. Tapi kalau kita nggak percaya diri, even you cannot control yourself in front of the public, maka akan susah gitu. Jadi maksudnya tuh please dealing dulu dengan diri kamu sendiri gitu. Apalagi ya, sebenarnya Awalnya gimana kita sih tuh harus awalnya? tahu dulu sih. Ya story-nya sih awalnya mau public speaking itu apa sih? Ya apa ada kegiatan itu kan? Kegiatan apa ada yang peristiwa apa gitu kan? first time yang gitu. merubah hidupmu? Gitu. Ada sosok. Oh, sebenarnya aku tuh juga orang yang pemalu ya. Ibaratnya tuh aku tuh malu banget kalau berbicara di depan umum. SMP, mulai dari SMP tuh aku juga malu, misalnya disuruh tampil depan umum, nggak malu gitu. Rasa kepercayaan diri terhadap public speaking itu muncul ketika aku udah duduk di bangku SMA, karena emang terpengaruh sama lingkungan gitu. Karena banyak sekali senior yang punya public speaking skill-nya udah bagus gitu, dan kita sebagai junior itu kayak termotivasi gitu loh. Kok kakak ini bagus banget sih public speaking-nya, kenapa dia bisa, kenapa kita nggak bisa. Jadi itulah yang memotivasi aku untuk terus belajar, untuk terus mengasah kemampuan aku dalam hal public speaking gitu sih. Kadang sih emang pertama-tama tuh emang susah gitu loh, pengen, rasa malu tuh ada gitu, kayak ya aku salah nggak sih. Tapi sebenarnya jangan takut dengan kesalahan, karena emang salah itu merupakan proses dari belajar atau proses dari berkembang itu sendiri, dalam hal ini public speaking. Iya sih. Okay. Kalau mungkin dari aku sih ya berani memulai dulu. Iya. Mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu. Iya, berani. Bener sih kata Budi tadi, karena setiap orang maupun orang-orang yang udah hebat, udah profesional gitu kan jadi public speaking, ya awalnya juga tetap nervous gitu. Walaupun mereka sudah profesional sekarang, ya rasa nervous itu masih ada dikit-dikit gitu. Ya, gitu. Nah, Bud, ya intinya yang pertama itu sebelum percaya diri itu sebenarnya berani dulu sih, berani untuk take action dalam hal ini public speaking gitu. Kalau kita udah berani untuk memulai, maka ya nanti akan mudah gitu loh. Kalau kita aja nggak berani, aku malu aku nggak mau untuk belajar public speaking, jadi kan akan susah gitu. Betul. Nah, kamu Bud kan sebenarnya memang aku lihat kamu tuh juga sebenarnya nggak di public speaking doang sebenarnya kan, juga ada ilmu-ilmu lain gitu kayak kepenulisan, tapi kan kayak karya tulis dan lain sebagainya itu kan butuh juga ilmu public speaking gitu kan. Nah, itu kan butuh juga ilmu lain, nggak hanya tentang nulis-nulis doang gitu kan. Kayak kamu jadi mawapres pun ada presentasinya, dan presentasi itu ya speaking gitu kan di depan orang banyak gitu. Nervousnya pasti ya ada lah gitu kan. Nah, itu gimana Bud kalau kamu menghadapi situasi tersebut? Misalnya kamu tuh dihadapkan dalam situasi yang membuat kamu memang nervous banget gitu. Nah, gimana kamu mengelola itu? Dan situasi itu pertama kali kamu hadapi gitu. Sebenarnya aku itu orangnya insecure parah gitu loh. Jadi misalnya suka nggak pede dengan kemampuan yang aku punya gitu. Kayak kemarin mau press gitu, aku tuh kayak sempet down gitu loh. Apalagi mau presentasi. Ya Allah, lihat peserta lain tuh kayak, oh my God, mereka bagus-bagus banget public speaking-nya gitu loh. Aku ini kayak cuman apa gitu. Tapi balik lagi gitu loh. Kadang yang membuat aku tuh nggak insecure lagi, itu dukungan dari senior-senior aku, mentor-mentor aku. Karena mereka sering sekali meyakinkan aku untuk percaya diri dengan kemampuan yang aku punya. Jadi aku mikir, kalau orang lain aja percaya sama kemampuan aku, kenapa aku nggak percaya dengan kemampuan diri aku sendiri gitu loh. Jadi disitulah kadang emang insecure tuh wajar sih, semua orang pasti insecure. Tapi gimana cara kita untuk menangani insecure itu ketika kita mau tampil di depan umum sih. Betul. Bener sih. Nah, ngomongin ini juga, kamu selama ini kan
banyak juga track record-nya untuk public speaking kan di dalam lomba dan lain sebagainya lah, kompetisi-kompetisi. Dan apa sih kamu ngerasa sampai sekarang tuh benefitnya gitu, benefit atau manfaat yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan dari diri kamu sendiri dan at least juga ke orang, gitu. Ada nggak apa manfaatnya untuk kamu? Sebenarnya manfaat yang didapat itu banyak sekali sih. Kalau untuk diri pribadi itu untuk menambah rasa kepercayaan diri. Karena kalau kita sering ikut lomba yang berbau public speaking, secara langsung atau secara tidak langsung, maka skill public speaking kita itu meningkat, ya kan? Iya. Karena kita udah terbiasa gitu loh, bicara sama orang di depan umum, berbicara sama orang yang sebelumnya kita nggak kenal, otomatis skill dalam public speaking kita itu meningkat gitu. Selanjutnya untuk manfaat untuk orang lain gitu, sebenarnya apa yang kita bicarakan di depan umum itu bisa didengarkan gitu. Karena untuk menjadi public speaker yang bagus itu kadang kan susah. Karena kita harus berbicara di depan orang yang bisa mempengaruhi orang, dan juga apa yang kita bicarakan itu bisa didengar dengan orang dan bisa diimplementasikan sama orang gitu. Iya sih. Kan kalau belajar public speaking nggak harus lewat lomba juga kan. Iya, banyak sekali cara untuk mengasah public speaking kita. Kayak ikut organisasi bisa, terus ikut berbagai macam proyek kepemudaan bisa. Nah, jadi banyak sekali. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, nggak hanya lomba loh. Bisa mau melatih public speaking harus ikut debat. Nggak harus. Jadi mau buat proyek kepemudaan, gitu. Sesuai passion kamu gitu kan. Betul. Kalau kamu bisa mengembangkan public speaking kamu di organisasi, nggak apa-apa gitu. Terus kembangkan gitu kan. Iya. Jadi banyak caranya gitu. Nggak harus lomba seperti itu. Nah, kalau benar sekali sih. Itu. Dan kamu sendiri tips belajarnya gimana, Bud? Iya, belajar public speaking yang ngomong di depan umum. Apa kamu tiap hari ngadepin cermin gitu kan, ngadepin cermin kan, ngadepin kaca gitu, melihat muka sendiri kan, atau tiap hari ngerumpi gitu kan, berarti public speaking loh ngerumpi. Bahasa lainnya gibah. Iya, gibah. Sebenarnya untuk latihan itu sendiri, pertama itu harus ngelatih rasa kepercayaan diri kita sendiri. Ada dua hal gimana cara meningkatkan rasa kepercayaan diri itu sendiri. Yang pertama latihan, dan yang kedua jam terbang. Karena kalian pernah dengar nggak sih suatu quotes kalau practice makes a perfect gitu. Jadi kalau kita sering latihan untuk public speaking, maka secara tidak langsung skill public speaking kita itu akan meningkat. Maksudnya kepercayaan diri kita akan meningkat gitu. Dan juga jam terbang. Kalau kita sering berbicara di depan umum, sering ikut lomba, atau pernah ikut organisasi yang mengharuskan kita untuk ngomong di depan orang, otomatis jam terbang kita itu akan meningkatkan. Jadi di situ kita bisa mengantisipasi apa sih yang akan kita hadapi nanti ketika kita berbicara di depan umum. Nah, untuk latihan sendiri itu sebenarnya yang pertama kalau aku pribadi nggak ada latihan, maksudnya itu latihan public speaking ya. Gimana ya? Natural aja ya, mungkin ya. Apa kamu natural aja gitu? Nggak, aku sih kadang tuh sering latihan depan kaca. Kadang kayak ngomong orang gila gitu loh, ngomong sendiri di depan kaca, tapi secara tidak langsung itu meningkatkan public speaking kita juga. Terus kalau kita misalnya presentasi di kelas, kita masuk dalam suatu kelompok, kalau teman kita nyuruh kita public speaking atau nyuruh kita untuk presentasi, ya jangan takut gitu loh, karena itu secara tidak langsung melatih public speaking kita gitu. Jadi jangan sampai buat teman-teman nih, misalnya kalian satu kelompok nih, ketika kalian mau presentasi, kalian nggak mau, kalian mau nyuruh teman kalian aja, lo aja presentasi, gue nggak bisa gitu. Kadang kan emang awal-awalnya susah sih, tapi emang itulah awal untuk melatih kepercayaan diri kita dalam hal public speaking. Iya sih, harusnya ya memang gitu. Kita tuh belajar dari yang kecil-kecil dulu gitu. Kecil-kecil dulu. Ya, sehingga kita tuh kalau nanti ngadepin yang udah forumnya gede gitu kan udah nggak takut lagi gitu kan. Betul. Makanya kalau di kelas itu ya belajarnya di sana memang presentasi di kelas gitu kan. Dari hal kecil lah ya. Iya, dari hal kecil. Kalau kelas aja udah nggak mau ya. Iya, kalau misalnya besar, gitu. Iya, kalau misalnya di kelas kan, misalnya ada dosen,
ada yang mau ditanyakan gitu. Jangan segan-segan. Kadang kan kita tuh emang bingung nih dengan materi dosen gitu kan. Tapi kita nggak berani untuk bertanya gitu. Ada rasa malu gitu loh. Sebenarnya jangan takut gitu. Kita tanya-tanya aja apa yang membuat kita bingung. Karena itu juga melatih public speaking gitu. Kita juga loh, melatih kepercayaan diri kita juga gitu. Oke. Nah, tadi kan kita ngepoi itu soal public speaking kan dari narsum kita Budi gitu kan. Nah, kita akan kepoi beberapa prestasi yang dia capai gitu, akhirnya capai yang terkait dengan public speaking. Iya. Biar teman-teman kita tahu Bud gitu kan. Mau ikut misalnya kalau kamu tuh pernah ikut model United Nation, terus pernah ikut AAPCEC gitu, Indonesia ya, Best Presenter of Asian Agriculture Product dan lain-lain. Biar teman-teman kita tahu, mungkin tahun depan ikutan. Nah, kita yang pertama aku pengen ngepo ini. Kamu ini pernah meraih silver medalist of 50th Southeast Asia Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional Convention ARC Malaysia 2019. Nah, itu eventnya gimana, Bu? Iya. Mungkin bisa ceritakan. Jadi event itu sebenarnya aku ikutin ketika aku di Malaysia, ketika aku menjalani student exchange di UPM Malaysia. Jadi event itu tuh khusus anak teknik pertanian yang ada di Asia Tenggara. Jadi event tahunan yang diadain, tapi emang khusus anak teknik pertanian doang gitu. Jadi kemarin itu aku ikut barengan sama teman-teman aku teknik pertanian yang ada di UPM. Jadi mereka ngajak aku gitu loh, Bud, kamu mau nggak sih ikut lomba bareng kita? Kebetulan tuan rumahnya di Malaysia dan sekarang kamu ada di Malaysia gitu loh. Jadi jadi kayak nggak boros sama ongkos juga kan, karena karena lokasinya dekat kebetulan di Malaysia juga kan. Dan aku juga kenal sama dia itu waktu aku ikut lomba di Yogyakarta di tahun sebelumnya, di tahun 2018. Jadi aku udah kenal sama teman aku dan kebetulan aku juga kuliah 1 semester di Malaysia dan kebetulan juga aku diajak untuk lomba di Malaysia itu. Itu lombanya apa sih itu? Soal apa sih? Sebenarnya dari tahun ke tahun hampir sama sih. Itu kayak inovasi kita di bidang teknik pertanian gitu. Bagaimana cara membuat pertanian di ASEAN ini, terutama di ASEAN itu maju dengan teknologi-teknologi yang kita buat gitu. Jadi ini harus presentasi ya, misal presentasi ide kayak gitu. Iya, gagasan ya. Presentasi. Iya, presentasi ide gitu. Sebenarnya itu inovasi teman aku sih. Aku cuman kayak numpang gitu aja sih sebenarnya. Kayak bersyukur banget gitu loh aku diajak gitu. Karena ya itu sebenarnya project itu udah lama dijalanin sama mereka yang ngejalanin. Terus mereka ngajak aku, Bud, mau nggak ikut lomba bareng kita gitu. Ya kalau kalian ditawarin ikut lomba, apalagi taraf internasional, pasti kalian mau nggak sih? Apalagi itu idenya udah ada gitu. Ya aku mau aja gitu. Ya, sekalian aja. Iya. Tinggal menyampaikan ke depan umum gitu kan. Tapi gagasannya apa sih? Tentang apa itu? Gagasannya tentang apa? Ide yang dibawanya apa kemarin? Tentang monitoring yang ada di pertanian. Jadi dia itu nggak manual lagi gitu loh pertaniannya. Jadi mulai dari sebelum panen sampai pasca panen itu udah dimonitoring sama komputer gitu. Jadi petani nggak perlu repot-repot untuk terjun langsung ke lapangan. Gitu. Iya. Dan kamu mendapatkan silver medalist. Iya, itu sangat luar biasa loh. Itu se-Asia Tenggara ya? Se-Asia Tenggara? Iya, se-Asia Tenggara. Wow. Dan ini aku juga lagi persiapan buat tahun ini di Universitas Brawijaya dan kebetulan deadline-nya tanggal 22 sih. Dan aku kalau ikut ini aku udah 3 tahun berturut-turut untuk ikut lomba ini. Yang ARC ini ya? Iya. Iya, oke. Yang ARC nih. Nah, yang kamu tuh pernah mendapatkan Best Presenter of Asian Agriculture Product Competition and Exhibition di AAPCEC di Indonesia tahun 2018. Bisa ceritakan, Bud, apa itu kegiatannya gitu? Sebenarnya ini lomba sama kayak di Malaysia kemarin dan ini first lomba pertama yang aku ikuti selama kuliah. Dan itu udah taraf internasional. Gitu. Iya. The first langsung internasional ya, langsung best presenter. Luar biasa Budi memang. Enggak. Sebenarnya itu aku diajak sama senior aku
kebetulan kemarin yang berangkat itu semuanya angkatan 2016, aku sendiri yang angkatan 2017 untuk lomba. Sebenarnya lomba itu sama aja kayak mempresentasikan karya kita, kayak stand kayak Revan ikut di Malaysia gitu loh, kayak mempresentasikan produk yang kita buat gitu loh, inovasi kita di bidang pertanian tuh apa gitu. Dan itu best presenter ya kamu? Itu gimana sih penilaiannya kok bisa jadi best presenter ini? Apa kamu speak up terus gitu kan? Ngoceh terus. Sebenarnya lomba ini tuh ada 2 tahap. Yang pertama dia di stand. Jadi stand setiap juri tuh bakal datang ke stand peserta. Akan nanya apapun yang ingin dia tanya tentang produk kita. Nanti kita juga dapat giliran untuk tampil di depan umum gitu loh. Jadi kita tuh bakal tampil di depan umum, sambil kita nunggu untuk tampil di depan umum, kita nungguin stand karena bakal ada pengunjung yang datang dan juga juri datang untuk nanyain produk kita. Nah, untuk masalah kenapa bisa dapat best presentation, sebenarnya nggak tahu sih kenapa, apa penilaiannya gitu kan. Sebenarnya ini nggak ada juara 1, 2, 3, cuman ada best presentation, best paper, sama most favorite. Dan alhamdulillah kita dapat best presentation. Mungkin ya karena kita di stand itu terlalu nyenyes gitu loh, jelasin produk. Ya maksudnya kan kalau aku pribadi sini mampir dulu dong ke stand kita ada produknya gitu. Jadi banyak orang datang kan, nanti kita jelasin gitu. Kita juga sering bagi-bagi brosur gitu loh tentang produk kita gitu. Ini loh tentang produk kita, ini produk kita gitu. Jadi kayak orang tuh berkesan, wah gini ya gitu. Dan aku bersyukur banget sih karena itu lomba pertama yang aku ikuti di bangku kuliah. Oke. Jadi itu guys, kalian bisa ikuti nih bagi teman-teman yang dari teknik pertanian gitu kan, kalian bisa mengikuti event-event tersebut, event tersebut gitu. Kalian bisa PC Budi. Iya. PC Bang Budi. Iya. Gitu. Ready 24 jam. Oh iya. Enggak. Nah, Bud, tadi kan kita ngomongin soal ini ya, udah horenya gitu kan, udah senengnya gitu kan, dapat best presentation, kemudian silver medalist dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kebanyakan orang Ibu ya, ini kalau aku pribadi kan kebanyakan orang tuh cuma tahu horenya doang kadang-kadang gitu ya. Cuma tahu sukanya doang, udah menangnya, udah horenya itu orang tuh pada pengen semua jadi gitu kan. Nah, padahal di balik itu semua kan kayak kamu mungkin ada perjuangan juga gitu kan. Perjuangan entah kamu belajar public speaking-nya yang rutin dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu sendiri ada nggak gitu? Suka duka lah. Iya, suka-dukanya gitu. Sebenarnya ya benar sekali sih. Banyak orang yang cuma lihat kesuksesan kita doang gitu kan. Kayak ibarat kata itu gunung es. Itu kan cuma seberapa yang bisa dilihat kan. Di bawah-bawahnya itu mereka nggak bisa lihat. Begitu juga dengan aku dan juga banyak orang cuma bisa lihat kesuksesan yang kita hadapi tanpa melihat perjuangan kita. Sebenarnya banyak sekali perjuangan-perjuangan yang aku udah udah hard work banget gitu, self discipline, dedication, bahkan nangis pun pernah gitu loh untuk mencapai suatu kesuksesan gini. Kayak AIMS gitu ya. Kayak AIMS kan aku kemarin lulus pertukaran pelajar ke Malaysia. Dan itu aku sempat lulus, tapi sempat ditolak dokumen aku. Dokumen aku sempat ditolak 1 bulan sebelum aku berangkat gitu. Bayangin aja dong, aku udah buat paspor, udah buat segala macam, udah beli tiket, tapi dokumen ditolak 1 bulan atau 2 minggu gitu loh. 2 minggu itu ya sekitar itulah dokumen aku ditolak. Sedangkan aku harus buat visa dan membutuhkan LOA gitu. Dan di situ aku kayak ya Allah gitu loh, emang apa ini belum rezeki atau gimana gitu loh, tapi ya udah deh dijalanin dan akhirnya dapat, walaupun aku harus bolak-balik Malaysia untuk ngurus visa gitu. Oh, sebelumnya sempat bolak-balik gitu ya? Sebenarnya kerja keras itu enggak. Iya, karena dokumen aku kan ditolak. Sedangkan aku dapat LOA itu,
aku dapat LOA. LOA itu yang harus dibutuhkan untuk membuat visa gitu. Aku dapat LOA itu 2 minggu sebelum keberangkatan aku. Sedangkan buat LOA itu harus ke Jakarta gitu. Dan menurut aku nggak sempet kalau aku harus ke Jakarta dulu buat visa. Jadi aku mutusin karena tiket pesawat ke Malaysia udah dibeli, ya udah aku putusin ke Malaysia dulu. Aku jalanin program dulu di sana berapa minggu. Terus aku pesan lagi tiket ke Jakarta buat visa. Terus aku balik lagi ke Malaysia gitu. Kayak perjuangan aku, ya Allah, itu berat banget sih sebenarnya tuh. Iya. Itu sih memang. Iya. Perasaan kamu ditolak itu kemarin gimana? Apa ada frustasi lah atau gimana gitu, atau legowo aja Ya, gitu? frustasi ada dong. Frustasi ada, sedih ada, kecewa ada. Ibaratnya tuh kita udah lulus nih, udah seneng, udah ngasih tahu orang tua gitu loh. Kita bakal melanjutin studi kita di Malaysia gitu. Tapi 1 bulan sebelum berangkat, itu dokumen kita ditolak. Ya, kecewa gitu loh. Apa salah aku gitu loh? Kenapa nggak diterima? Karena itu sebenarnya terjadi miskomunikasi antara pihak internasional Unsri dan juga pihak internasional yang ada di UPM gitu. Sebenarnya miskomunikasi doang sih itu tuh. Aku yang jadi korbannya gitu. Iya. Boleh. Nah, jadi banyak itu sekali teman-teman. sih pokoknya pengorbanan yang aku dapetin gitu. Karena gagal pun sering sekali, ikut lomba karya tulis, gagal sering banget. Iya. Bahkan aku sampai sekarang belum pernah merasakan jadi finalis lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Belum pernah sama sekali, tapi sering untuk apply. Ya ditolak, lolos abstrak doang. Habis itu pengumuman 10 besar ditolak gitu loh. Banyak sekali penolakan, kegagalan yang udah aku alami dalam perkuliahan untuk mencapai keberhasilan yang teman-teman bisa lihat di CV aku gitu. Tapi kamu terus mencoba, Bud ya? Iya. Iya dong. Kamu menikmati kadang kan kamu menikmati prosesnya berarti. Menikmati proses. Kadang misalnya kita gagal nih, kadang merasa kesel sama diri, terus merasa kecewa tuh ya wajar, manusiawi. 1 hari cukup gitu loh. Aku pernah kayak ya udah deh, kayak aku nggak mau lagi ikut lomba yang berbau karya ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, nggak mau, karena udah berapa kali aku ditolak dan aku belum pernah berhasil. Aku pernah sekali tuh jatuh banget sih itu, tapi 1 hari doang gitu loh, 1 hari doang, udah terpuruknya, udah besok ya bangkit lagi dong, harus cari lagi, harus semangat lagi untuk cari peluang. Benar sih. Benar. Iya. Jadi itu teman-teman, jadi kita tuh harus mau berproses intinya gitu. Jangan nikmati prosesnya. Jangan sampai kita tuh jadi give up gitu kan, nyerah dengan keadaan gitu kan, ya pasrah gitu. Enggak. Gitu. Nah, ini Bud, setelah apa yang kamu lalui sampai sekarang di dunia public speaking dan kamu ikut event-event, apa yang paling berkesan buat kamu selama ini gitu, selama kamu berkecimpung di dunia event ya public speaking dan lain sebagainya? Sebenarnya yang paling berkesan selama aku mengikuti lomba-lomba itu di Mawapres sih. Sebenarnya Mawapres ini banyak sekali kisah jatuh bangun aku untuk mendapatkan gelar Mawapres Fakultas Pertanian Unsri 2020. Itu banyak sekali pengorbanan yang aku alami. Jadi aku cerita nih ya. Boleh. Langsung aja. Oke. Sebenarnya untuk jadi Mawapres Fakultas itu salah satu mimpi besar aku ketika aku maba. Jadi ketika aku maba, aku udah naruh target aku untuk jadi Mawapres Fakultas tahun 2020. Tapi itu tuh susah banget gitu loh, nggak semudah orang yang dibayangin orang gitu. Aku sering banget kalau di kamar sendirian, kalau jalan sendirian, aku sering bilang gini, I am Muhammad Setiabudi, outstanding student from Faculty of Agriculture. Itu yang selalu aku karena ketika tahap univ kita buat video perkenalan, jadi aku selalu bilang I'm Muhammad Setiabudi, outstanding student from agriculture faculty. Itu yang selalu aku bilang, walaupun itu susah banget gitu. Sebenarnya orang itu pasti punya target untuk jadi Mawapres. Mereka itu udah persiapan dari maba, bahkan mereka tuh udah persiapan dari maba untuk dapat gelar Mawapres itu. Yang mereka persiapan itu IPK. IPK harus stabil gitu loh, harus besar. Karena IPK juga merupakan salah satu penilaian dari Mawapres. Dan yang paling mereka siapin itu adalah prestasi.
Karena prestasi itu juga komponen penilaian dari Mawapres kan. Jadi banyak sekali orang-orang yang ikut lomba nasional, internasional, individu maupun kelompok, itu sebenarnya tujuannya mau ikut Mawapres gitu loh, untuk ngumpulin prestasi CV-CV yang nanti akan dibawa ke Mawapres gitu loh. Aku nggak sama sekali. Aku di maba masih leha-leha gitu loh. Kayak ibaratnya, lo tuh ada target untuk jadi Mawapres fakultas, tapi mana gerakan lo nggak ada gerakan gitu loh. Jadi aku di maba, aku sama sekali nggak ada prestasi aku nggak sama sekali, aku nggak ngumpulin prestasi. Pokoknya ya udah jadi Mawapres nggak tahu caranya gitu loh. Aku mulai gerak itu waktu di tahun 2017 semester 3 yang aku ikut lomba internasional itu sama senior aku, dan alhamdulillah dapat best presentation. Aku juga ikut volunteer ASEAN Games. Terus pokoknya prestasi aku yang paling aku banyak dapat itu ketika masa pertukaran pelajar. Jadi ketika aku lulus pertukaran pelajar juga, aku udah nargetin ke diri aku, Bud, kamu jangan jadi orang yang cuman tidur di asrama terus kuliah. Cari relasi, cari lomba, cari volunteer, cari segala kegiatan yang bermanfaat bagi kamu. Dan itu aku jalanin selama di Malaysia, dan alhamdulillah aku dapetin itu semua. Dan waktu di tahap fakultas nih, di tahap fakultas itu sebenarnya aku sempat down, sempat nggak mau lanjut gitu loh. Kayak ya udah Bud, kubur aja nih mimpi kamu, kubur aja. Karena kenapa? Karena misal deadline pengumpulan berkas itu hari Selasa. Sedangkan aku Sabtu Minggu aku ada tugas jadi wasit di kejuaraan taekwondo di 5 provinsi. Jadi aku ada tugas gitu loh. Aku nggak bisa ngerjain karya tulis aku. Karena kenapa? Karena kalau aku mutusin untuk begadang, aku nggak fokus nanti ketika aku jadi wasit. Jadi aku nggak mutusin untuk ngerjain ini gitu loh. Jadi kayak ya udah Bud, mundur gitu loh. Ya udah nggak usah ikut. Alhamdulillah mukjizat Allah datang itu diundurin gitu loh. Tiba-tiba diundur ya tanggal itu. Ya, dimundurin pengumpulan berkasnya. Dimundurin pengumpulan berkasnya ketika fakultas lain itu udah ada perwakilannya, fakultas pertanian baru ikut. Dan di situ karya tulis ilmiah aku itu aku asal buat gitu loh. Aku asal buat, pokoknya enggak sebagus yang sekarang waktu di tahap universitas. Kalian tau nggak sih, ketika di tahap fakultas, nilai karya tulis aku itu paling kecil. IPK aku paling kecil di antara 10 peserta fakultas. LKTI aku waktu itu nilainya paling kecil dari 2 juri. Mungkin 2 juri itu terkejut ya, kok bisa sih Budi menang di tingkat fakultas padahal karya tulisnya jelek banget gitu loh. Pasti itu juri selalu mikir, aku aja terkejut gitu loh, kok bisa gitu loh. Tapi ya dibantu dengan penilaian prestasi, dan juga kemarin bahasa Inggris aku paling bagus di antara peserta lain. Aku dapat full mark di bahasa Inggris. Nah, ketika aku udah tahu aku bakal menjadi perwakilan di fakultas dan lanjut ke universitas, dan cobaannya itu semakin berat gitu loh. Cobaannya itu semakin berat. Karena kenapa? Karena biasanya tahun sebelumnya itu maksudnya itu renggang waktu untuk persiapan ke universitas itu 1 bulan. Sedangkan aku kemarin itu udah pengumuman fakultas, terus untuk lanjut ke universitas itu cuman 1 minggu. Bayangin aja 1 minggu dengan karya tulis aku yang sejelek itu loh. Maksud aku tuh kayak, ya Allah, bisa nggak sih? Ternyata ada COVID nih ya, ada COVID, akhirnya diundur. Kan diundur sampai waktu yang nggak ditentuin kan, Di situ nggak aku perbaikin sama sekali LKTI aku. Aku leha-leha, aku rebahan, karena ya free time gitu loh, liburan gitu. Aku nggak ngutik-ngutik masalah Mawapres, aku nggak lihat LKTI aku gimana, pokoknya nggak aku lihat sama sekali. Tiba-tiba kemahasiswaan aku ngechat, Bud, kamu harus ngumpul berkas Mawapres besok. Gue terkejut aja, Besok disuruh ngumpul berkas Mawapres, sedangkan LKTI aku masih segitu, nggak aku perbaikin sama sekali, pokoknya nggak ada yang aku perbaikin. Ya kayak pasrah gitu loh, ya udah deh, nggak bakal bisa. Tapi alhamdulillah mukjizat Allah datang lagi, diundur sampai 1 minggu gitu, dikasih waktu 1 minggu untuk ngumpul berkas. Ya gitu sih sebenarnya sedikit cerita untuk aku.
Oh iya, untuk tahap fakultas kemarin itu kan disuruh buat karya tulis ya. Itu posisinya aku lagi nggak ada laptop. Laptop aku rusak, aku nggak ada laptop sama sekali, dan aku bingung gimana caranya untuk buat karya tulis dengan keadaan aku yang nggak punya laptop gitu. Jadi aku muter otak aku gimana ya caranya. Jadi aku akalin dengan minjem sama teman aku. Jadi misalnya aku minjem sama Revan nih. Revan, aku mau minjem laptop buat Mawapres. Oke. Terus Revan ngechat, Bud, aku mau pakai laptop malam ini. Terus aku mikir lagi, ya oke. Aku pulangin laptopnya ke Revan, terus aku ngechat Andrea. Andrea, boleh nggak minjem laptop kamu buat Mawapres? Oke, Bud. Terus si Andrea pinjemin aku. Andrea tiba-tiba ngechat lagi, Bud, aku mau pakai laptop. Aku pulangin dong Andrea. Terus aku mikir, aku minjem sama siapa ya? Aku minjem sama siapa ya gitu. Jadi kayak, aku itu ada 5 orang, kurang lebih 5 orang yang aku pinjemin laptopnya, karena sometimes orang itu butuh laptop kan gitu kan. Jadi ketika aku minjem sama Revan, ya udah aku simpan di playlist aku, terus aku pulangin. Minjem sama Andrea, pokoknya mereka tuh udah ada berkas aku gitu loh. Ya Allah. Gitu. Banyak banget ya dramanya, perjalanan dari Banyak Mawapres banget. fakultas sampai Unsri gitu ya. Betul. Ya, biasa memang. Tapi Budi ini pede gitu. Iya. Walaupun LKT-nya tadi kan katanya kurang Iya. siap, tapi dia berani Iya. dulu. Iya. Nggak usah mikir dulu lah. Ya, aku yang sedang banget dari Budi ini orangnya pede gitu. Iya, pede aja. Pede aja. Nah, tapi untuk tahap ke universitas kemarin kan aku punya waktu 1 minggu. Di situ 1 minggu itu aku manfaatin dengan sebaik mungkin. Aku kerja keras banget. Intinya aku dari pagi sampai malam, terus pagi lagi aku kerjain LKTI, aku lengkapin berkas-berkas yang belum siap. Di situ aku memberanikan diri untuk nanya sama senior-senior aku, sama seluruh dosen, sama teman aku, sama adik tingkat aku, bahkan tentang ide aku. Karena sometimes ide aku tuh kayak cuman, oh ini doang gitu loh idenya. Jadi ketika aku minta saran sama senior aku nanya sama teman aku, jadi di situ kayak aku tuh terbuka banget pikiran aku tentang ide itu gitu. Jadi bisa dibilang itu sepenuhnya itu bukan ide aku, bahkan itu udah dibantu sama senior aku, sama teman aku, sama adik tingkat aku. Dan aku makasih banyak sama mereka sih, karena tanpa mereka mungkin aku nggak bisa dapat gelar Mawapres 3 Unsri sih. iya. Dan akhirnya Orang-orang yang berjasa ya, Bud. Iya, banyak sekali orang-orang yang berjasa. Termasuk Andrea. Aku nanya sama kamu, Andre. Revan, aku nanya sama Andrea. Andrea, aku bilang gini loh. Andrea, ada ide Mawapres enggak? Ya nanti. Kataku, awas ya nanti aku besok final kamu belum ngasih ide Mawapres. Aku tungguin udah berapa. Itu 1 bulan sebelum Mawapres fakultas loh aku minta ide sama Andrea. Iya, ingat aku. Dia ngechat aku loh. Nggak dikasih sama sekali. Oke, sip. Tapi emang punya aku nggak bagus kok. Iya. Oh, gitu. Kemarin seleksi kita berdua tuh nggak bagus. Nah, ini Bud, ada titipan nih dari seseorang. Wah, ini Boleh. ada titipan dari seseorang nih. Dia mau nanya kamu. Ini aku bacain ya pertanyaannya. Jadi ada dari yang pertama tuh dia nanya nih, perjalanan Kak Budi selama dari Mawapres Fakultas sampai ke Mawapres Unsri. Mungkin tadi sama ya dengan cerita yang tadi sebenarnya ya. Iya, udah jelasin ya. Udah yang Udah tadi. jelas, berarti fix ya. Iya. Nah, yang kedua nih, pernah nggak kakak merasa insecure ketika menghadapi tahap Mawapres Unsri? Kan melihat peserta-peserta lain dari fakultas lain yang background-nya itu beda-beda gitu kan. Nah, merasa insecure nggak dengan hal tersebut? Mungkin sebelumnya udah aku jelasin kan, karena aku nih orangnya insecure parah. Bukan di tahap universitas aja aku insecure, di tahap fakultas aja aku udah insecure parah. Jadi waktu pagi-paginya itu mau presentasi, aku mual, kayak orang hamil gitu loh, mual. Terus aku, sumpah, aku mual, terus aku sakit perut, terus kepala aku pusing gitu loh. Itu karena bawaan insecure aku gitu loh. Jadi intinya insecure parah, intinya ya Allah, kata aku nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa gitu loh. Tapi aku selalu ingat sih sama pesan senior aku gitu loh. Bud, believe in yourself. Aku percaya kamu bisa. Jadi ketika senior aja percaya sama aku, kenapa aku nggak percaya sama kemampuan aku? Untuk di tahap universitas, kalau insecure,
bukan lagi insecure sih, karena emang pesertanya luar biasa, hebat parah banget. Bahkan aku sendiri udah list top 5-nya. Jadi sebelum aku berlaga di tingkat universitas, aku tuh udah buat list juara satunya siapa, juara 2-nya siapa, sampai ke top 5 loh, sampai ke top 5. Dan nama aku tuh nggak ada di nomor 5 ini. Dan aku nggak masukin nama aku di 5 ini. Jadi kayak, ya susah untuk masuk ke top 3 gitu loh. Karena mereka emang luar biasa hebatnya, pinter, organisator, punya prestasi yang bahkan lebih dari aku, bahasa Inggrisnya cakep-cakep, keren, pokoknya ya gitulah, bagus lah. Itulah kenapa aku berani buat untuk list 5 orang yang bakal dapet predikat Mawapres gitu loh. Dan aku nggak masukin nama aku, karena aku sadar diri. Terus intinya aku tuh selama teman-teman aku ya, misalnya doain aku ya, aku mau Mawapres Unsri walaupun aku udah tahu hasilnya kalau aku bakal nggak menang gitu loh. Kalau aku bakal nggak masuk ke top 3. Aku selalu bilang sama teman-teman aku, intinya doain aja walaupun aku tahu hasil akhirnya gitu loh. Kayak aku tuh udah mendahului Tuhan gitu loh. Emang salah banget ya Allah, maafkan aku gitu. Aku tuh udah ngedahului Tuhan kalau aku tuh nggak bakal berhasil di Mawapres Unsri ini gitu. Karena aku udah insecure parah sama peserta-peserta lainnya. Tapi ketika aku lihat di persiapan aku seminggu sebelum Mawapres Unsri, aku udah yakin sih dengan LKTI aku dari sebelumnya di tahap fakultas sampai ke tahap Unsri udah upgrade banget, dan aku yakin banget dengan KTI aku. Tapi aku nggak yakin aku masuk top 3. Aku masih naruh posisi aku di bawah 5 gitu loh. Jadi kayak aku nggak percaya, sampai sekarang aja aku nggak percaya kenapa aku bisa masuk 3 besar Mawapres Unsri. Dan itu, ya Allah, itu karunia yang Allah berikan sama aku. Pokoknya nikmat yang sangat berharga banget sih yang aku terima selama masa perkuliahan. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Bud. Ada lagi ya. Ini, ada nggak, Kak, orang yang pernah meng-underestimate kamu gitu? Yang, ya gitulah, meremehin kamu, ada nggak? Selama berproses banyak dong. seleksi Mawapres. Iya. Gitu. Banyak yang underestimate aku, bahkan aku sendiri, jangankan orang-orang yang underestimate, aku aja meng-underestimate diri aku sendiri. Gitu loh. Karena aku, sebenarnya karena aku udah tahu kemampuan aku kan. Yang paling lucu itu ketika salah satu dosen aku masuk ke suatu kelas nih, dia bilang sama teman-teman aku, oke guys, kalian kan sekarang udah tahu perwakilan Mawapres dari Fakultas Pertanian untuk Mawapres Unsri. Apakah tahun ini Fakultas Pertanian memiliki peluang untuk masuk 3 besar? Terus mereka semua kompak jawab, tidak. Astaga. Itu bukan teman tuh. Kayak bukan teman tuh. Astaga. Tapi di situ sebenarnya aku tuh mau marah, ngapain aku marah gitu, karena mereka juga tahu dong peserta-peserta lain gimana. Aku aja udah tahu kualitas peserta lain gimana dari aku. Terus mau sedih, ngapain sedih gitu loh. Tapi kayak aku tuh jadiin pelajaran gitu loh, jadi motivasi buat aku walaupun itu susah kan. Kayak aku harus buktiin omongan orang itu salah gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang underestimate aku kalau aku nggak bakal bisa masuk 3 besar. Bahkan prodi aku saja, ketua prodi aku aja nggak mendukung aku untuk ikut Mawapres ini. Aduh. Jadi banyak ya cerita-cerita di balik menjadi Mawapres 3 Unsri. Iya. Nah, ada lagi, Bud. Ya, selanjutnya nih. Tips biar bisa jadi Mawapres fakultas. Ada yang nanya, ya. Jadi yang nanya nih pengen jadi Mawapres juga kan? Iya. Jadi yang nanya nih perlu mentoring langsung sama Budi. Iya. Apa ya? Tips, sebenarnya aku nggak punya tips khusus sih untuk dapat predikat Mawapres fakultas. Tapi setidaknya kalian make sure kalian udah persiapin semua berkas yang dibutuhin sama fakultas gitu. Jadi misalnya kalian merasa kurang di IPK. IPK kalian kurang. Kan presentase IPK 20% ya kalau nggak salah. Kalian harus maksimalin di yang lainnya gitu loh, kayak prestasi. Misalnya, Kak, prestasi aku dikit, gimana nih?
sebenarnya aku juga nggak tahu sih ngasih tips gimana cara dapat prestasi yang banyak gitu loh. Karena kan ini sekarang udah 1 tahun lagi nih mau press, jadi bisa kalian lah gimana caranya untuk dapat prestasi sebanyak mungkin dalam selang waktu gitu kan, apalagi sekarang di tengah pandemi yang kondisinya yang seperti sekarang gitu loh, lomba-lomba gitu susah kan, jadi ya bisa kalian atau kalian ikut lomba online gitu, karena sekarang banyak banget nggak sih lomba-lomba online, essay online, LKTI online, tanpa kalian harus ngeluarin duit, misal kalian lolos untuk berangkat ke tempat tersebut. Kalian nggak perlu worry karena sekarang banyak sekali lomba-lomba online yang bakal ngebantu kalian untuk berkas prestasi di Mawapres. Pokoknya ikutin semua lomba-lomba. Walaupun nanti gagal, ya setidaknya kalian berani untuk mencoba. Terus karya tulis ilmiah itu harus maksimalin. Jangan kayak aku gitu loh. Jangan kayak aku karya tulis aku jelek banget kemarin waktu tingkat fakultas. Bahkan ya tau lah ya nilai aku paling rendah. Intinya pertama harus sesuai dengan format. Harus sesuai dengan format dan pedoman. Karena sometimes 1 bulan sebelum Mawapres itu dilaksanakan, itu bakal ada pedoman untuk pembuatan karya tulis ilmiahnya. Kalau belum ada pedoman, biasanya make pedoman yang tahun sebelumnya. Nah, kalian harus make sure, kalian harus ikutin pedoman, format-format karya tulis ilmiah itu gimana yang benar dan baik gitu. Karena penilaian dari karya tulis ilmiah salah satunya sesuai dengan format. Sesuai dengan format. Kalau kalian udah sesuai dengan format, otomatis kalian udah dapat nilai itu gitu. Terus bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sebenarnya di tingkat fakultas itu rada beda dengan tingkat universitas. Nah, ini aku nggak tahu sih sistem di fakultas ini gimana. Kalau di tingkat fakultas itu, bahasa Inggrisnya cuma dinilai dari TOEFL doang. Dari TOEFL doang. Jadi ketika kalian presentasi pakai bahasa Inggris, itu nggak dinilai bahasa Inggrisnya. Speaking kalian nggak dinilai. Padahal udah ada formatan penilaian bahasa Inggris ketika kita presentasi menggunakan bahasa Inggris. Tapi di tingkat fakultas itu tidak digunakan atau tidak berlaku. Aku nggak tahu di tahunan kalian berdua gimana, tapi di tahunan aku nggak berlaku sama sekali. Yang dinilai dari bahasa Inggris itu cuman TOEFL, nilai TOEFL kalian. Jadi kalau kalian belum ada sertifikat TOEFL, make sure kalian harus ikut TOEFL. Walaupun itu prediction ataupun suliat, setidaknya kalian ada nilai TOEFL. Kalau kalian nggak ada TOEFL, maka kalian akan kehilangan presentase bahasa Inggris. Kalau kalian udah kehilangan presentase bahasa Inggris, jangan harap kalian untuk bisa menang ke Mawapres. Ya, kan presentase bahasa Inggris kalau nggak salah 25%. Kalau kalian nggak ada TOEFL, otomatis kalian udah hilang 25% gini dong. Udah jauh dari pesaing-pesaing kalian gitu. Jadi make sure kalian harus siapin TOEFL kalian. Gitu sih. Selanjutnya IPK. Ya, IPK aku nggak bisa ngasih tips sih, karena emang udah dari maba ya. IPK-nya tergantung pribadi gitu loh. Yeah. Itu sih. Oke. Nah, Bud, untuk ini kan kita udah menuju akhir nih ya. Udah akhir dari podcast ini. Kamu ada pesan-pesan nggak buat para pendengar gitu? Pesan-pesan motivasi atau ya ada yang mau kamu sampaikan nggak ke teman-teman? Buat para pendengar setia Kui Podcast, pesannya sih gini sih, jangan pernah takut untuk mencoba. Itu sih yang paling penting. Karena ketika kalian takut, kalian nggak tahu kemampuan dan kualitas kalian itu sampai mana gitu loh. Jadi tapi kalau kalian udah berani mencoba dan itu gagal, artinya kalian tahu dong sebatas mana kemampuan kalian. Dan kalian bisa evaluasi diri gitu untuk selanjutnya gimana gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Budi gitu kan. Jadi podcast kita kali ini sudah banyak sekali ya hal yang kita bahas, kita obrolin kan. Obrolin gitu mulai dari public speaking pengalaman dia ikut berbagai macam kegiatan manfaatnya dan apa. Sampai sekarang gitu kan cerita di Mawapres gitu kan. Yang paling berkesan kata Budian ya gitu. Jadi diambil aja hikmahnya gitu. Dan semoga bermanfaat untuk podcast kali ini. Pokoknya seru banget lah podcast kali ini, banyak ceritanya. Apalagi drama tadi. Wah, itu sangat mengharukan sekali ya. Drama Budi tadi. Ilmu yang paling bermanfaat itu pengalaman. Iya, pengalaman. Iya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih buat Budi udah nemenin podcast kali ini ya. Terima kasih banget ya. Terima kasih juga ya. Dan at least mau kasih tahu aja, Budi ini teman SMA saya. Oh ya, aku mau klarifikasi dulu dong. Aku mau klarifikasi, nanti netizen bilang,
kok nggak sopan sih itu Budi nggak manggil kakak. Sebenarnya aku tuh gap year. Aku angkatan 2016 dan kebetulan emang Andrea ini teman SMA aku. Jadi aku manggil nama Andrea. Kalau Revan, aku pernah ikut lomba bareng nggak sih PKM walaupun nggak jadi. Walaupun nggak jadi satu tim, tapi Revan udah tahu sama aku sih karena kalau aku gap year. Jadi udah terbiasa manggil nama. Jadi buat kalian yang bingung kok manggil nama sih padahal 2017 banget, itu sih klarifikasi dari aku. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di. Kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kritik dan saran boleh ditanyain dong di komen, di kolom deskripsi dan di kolom-kolom lain. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Oke. Screenshot dulu dong. Screenshot. Oke.